Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah diberi kesempatan untuk pertemuan mata pelajaran IPS yang ke-7. Walaupun kita tetap pembelajaran jarak jauh, insyaallah kalau kita punya niat yang baik, pasti ilmu kita akan bisa terserap. Oke, untuk hari ini Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran tentang subbab luas dan letak wilayah yang belum selesai Ustazah terangkan. Kemarin kita terakhir membahas tentang keadaan iklim ya. Sekarang Ustazah lanjutkan dengan geologi. Secara geologis, posisi Indonesia adalah sebagai berikut. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya. Yang kedua, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indonesia Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan yang ketiga, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Masih membahas tentang geologis, ini untuk penjabaran poin A, B, dan C ya. Yang pertama yaitu pertemuan deretan pegunungan. Kepulauan Indonesia terletak di jalur pertemuan antara pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian Indonesia yang dilalui deretan pegunungan merupakan negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Sebagian gunung berapi di Indonesia masih aktif dan letak gunung berapi menjadikan tanah Indonesia memiliki unsur hara yang bisa mengakibatkan kesuburan tanah di daerah wilayah Indonesia. Jadi pertemuan deretan pegunungan itu membuat gunung-gunung api yang di Indonesia yang masih aktif itu menghasilkan tanah yang subur. Untuk contoh gunung api yang masih aktif adalah Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Krakatau ya. Ini adalah contoh dari gunung api yang masih aktif. Berikut adalah gambar peta lempeng-lempeng di bumi. Ini ada lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara. Di sini juga ada lempeng Eurasia yang bagian utara. Ada lempeng Australia, lempeng India. Ini adalah gambaran-gambaran peta lempeng-lempeng di bumi. Di buku paket kalian juga sudah ada, sama persis ya, di halaman 23 itu adalah peta lempeng-lempeng yang terdapat di bumi. Kemudian untuk penjabaran pertemuan lempeng. Bagian permukaan bumi terdiri dari kerak bumi. Lapisan kerak bumi terdiri atas dua bagian, yaitu lempeng benua yang tebalnya sekitar 40 km. Kemudian yang kedua, lempeng samudra yang tebalnya 10 km. Pada wilayah Indonesia juga memiliki 3 zona pertemuan 3 lempeng, yaitu bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan Indonesia dibatasi lempeng Australia, dan yang ketiga bagian timur Indonesia
dibatasi lempeng Pasifik. Jadi kalian bisa melihat di peta lempeng-lempeng tadi ya. Nih bisa kalian perhatikan lagi. Di sini ya, bagian utara, bagian barat ya. Kemudian Ustazah lanjutkan untuk posisi Indonesia yang pada pertemuan ketiga lempeng tersebut bisa menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia sering terjadinya gempa bumi. Jadi gempa bumi itu diakibatkan oleh pertemuan ketiga lempeng yang saling bertabrakan. Di sini di buku kalian juga ada, kalau gambarnya kurang detail atau terlalu kecil, kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 24. Ini sudah sama persis ya, ada keterangannya. Di titik-titik ini namanya busur gunung api. Kemudian ada gambar segitiga yang tebal-tebal yang ada garisnya. Ini adalah jalur pegunungan. Ini adalah lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi kalau ketiga ini saling bertabrakan, itu bisa mengakibatkan gempa bumi yang terjadi di negara Indonesia. Nih, ini adalah peta lempeng Indonesia yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan paparan dan zona transisi. Di Indonesia terletak di antara dua paparan, yaitu paparan Sahul dan paparan Sunda. Paparan Sahul sendiri merupakan dataran yang tergenang oleh laut setelah kala glasial terakhir. Paparan Sunda adalah dasar perairan laut meliputi Selat Malaka, Laut Jawa. Untuk paparan Sahul, di sini biasanya di daerah Papua. Di daerah Papua yang bersatu dengan Australia di Kepulauan Aru. Sedangkan paparan Sunda yang meliputi Selat Malaka, Laut Jawa. Kemudian ada bagian barat, itu adalah ada Selat Makassar, bagian barat daya ada Laut Tiongkok Selatan, dan Teluk Thailand, Kemudian di antara paparan Sunda dan paparan Sahul terdapat zona transisi. Zona transisi ini berimpit dengan garis Wallace atau Wallace Line. Dan garis Wallace sendiri ini merupakan garis yang membatasi fauna dan flora yang berbeda antara bagian barat dan timur Indonesia. Namun, garis ini dapat memperlihatkan bentuk fisiografis yang berbeda antara bagian timur dan barat Indonesia. Ini Ustazah tunjukkan peta relief Indonesia yang terlihat paparan Sahul dan paparan Sunda. Ini ya, ini adalah Indonesia, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Ini adalah Sunda Self atau paparan Sunda. Yang di sini adalah paparan Sahul. Garis merah ini yang putus-putus namanya garis Wallace, yang tadi adalah berimpit antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Paham ya? Jadi garis merah ini namanya garis Wallace yang membagi dua wilayah ya, ada di sebelah barat Pulau Kalimantan. Tetapi kalau Jawa ini adalah separohnya, dibagi dua. Mungkin untuk keadaan geologis sampai di sini video ini Ustazah linkkan ke YouTube. Nanti Ustazah unggah di Smart School.
untuk pertemuan berikutnya di Smart School. Jadi untuk 20 menit pertama untuk presensi nanti Ustazah tayangkan juga di Smart School, kalian bisa putar ulang lagi. Yang belum bisa masuk Smart School nanti bisa japri Ustazah akan berikan linknya di YouTube. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.